Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, dipersembahkan kepada Allah. Salawat dan taslim diperuntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan hidayahnya senantiasa tercurah kepada kita semua, khususnya di dalam aktivitas perkuliahan kita. Saudara-saudara sekalian, yang menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan ini adalah syarat-syarat karya ilmiah. Syarat-syarat karya ilmiah meliputi yang pertama, jelas masalahnya, yaitu jelas terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, jelas terjadi kesenjangan antara teori dan praktek, dan kesenjangan tersebut melahirkan keresahan sosial. Yang kedua, jelas fokus masalahnya, yaitu harus jelas variabel-variabel kunci atau variabel-variabel inti yang termuat di dalam judul penelitian. Kemudian fokus tersebut dapat diurai dalam deskripsi fokus. Berikutnya, seksama, yaitu berusaha menghindari dari berbagai bentuk kesalahan. Yang keempat, jelas, yaitu mengungkapkan maksud dan tujuan secara jelas. Selanjutnya terbuka, yaitu sewaktu-waktu dapat berubah jika pendapat baru yang lebih benar. Itulah sebabnya sehingga di dalam bahasa karya ilmiah hendaknya tidak menggunakan bahasa yang bersifat ragu-ragu, dan sekaligus sebaiknya tidak menggunakan bahasa yang bersifat absolut. Selanjutnya, berlaku umum, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang diambil berlaku bagi semua populasinya. Kemudian kebenarannya dapat diuji. Pengujiannya memperhatikan santunan bahasa dan tata tulis yang umum. Berikutnya, komunikatif. Maksudnya, mengandung suatu masalah beserta pemecahannya. Masalah tersebut hendaknya merangsang pembaca untuk mengetahuinya. Berikut bernalar. Maksudnya, isi tulisan dikemukakan dengan nalar yang sehat sehingga dapat dipercaya. Berikutnya logis. Maksudnya, masalah yang dikemukakan berdasarkan pikiran akal, bukan hasil imajinasi atau angan-angan pengarang. Berikutnya, ekonomis, yakni penggunaan bahasa yang padat, singkat dan jelas, atau lengkap dan tidak bertele-tele. Berikutnya, berlandaskan landasan teori yang kuat, yakni apa yang dikemukakan harus mempunyai dasar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikutnya relevansi. Maksudnya, apa yang dikemukakan harus sesuai dengan sistem tertentu, mudah dimengerti, dan berkesinambungan.
Selanjutnya, mempunyai sumber, yaitu apa yang dipaparkan harus mempunyai referensi, sehingga salah satu keilmiahan karya ilmiah adalah apabila dicantumkan secara jelas sumbernya, baik di dalam daftar pustaka maupun dalam catatan kaki. Inilah yang menjadi syarat-syarat karya ilmiah. Selanjutnya, ditugaskan kepada Anda untuk merumuskan fokus permasalahan dari judul yang telah ditetapkan pada pertemuan yang lalu dan memaparkan keresahan yang merupakan kesenjangan antara teori dan kenyataan serta kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Lebih dan kurangnya mohon disempurnakan. Semoga sukses selalu dalam mengarungi perkuliahan. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.